Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur berkasih-Nya kita dapat ibadah, kita dapat memuji Tuhan bersaat ini. Mari saya ngajak semuanya membawa hatinya, mengangkat pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Kita bersyukur dan saya percaya dimanapun saudara berada, saudara telah mempersiapkan hatinya untuk memuji Dia, untuk masuk dalam hadirat-Nya. Karena kita percaya Dia Tuhan yang hidup, Dia Allah yang baik. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, berkat kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami mau datang Bapa membawa hati kami untuk memuji-Mu, untuk meninggikan nama-Mu, untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang layak untuk disembah, Engkau Allah yang layak dipuja. Terimalah segala pujian penyembahan kami Bapa. Segala pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak,
Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari sama-sama kita katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Haleluya, Kau yang layak Tuhan. Angkat suaramu, sembah
praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari sama-sama katakan, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, for your name is great and greatly to be praised. Oh, for your name is great and greatly to be praised. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tengah keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini, kami umat-Mu terus meninggikan nama-Mu, memuji Engkau. Karena kami tahu Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Dan ketika Engkau bertahta, kami percaya hadirat-Mu, mukjizat-Mu, keajaiban-Mu akan Kau nyatakan bagi umat-Mu, bagi gereja-Mu. Dan sebab itu Tuhan, minggu ini kami terus mau meninggikan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami mau terus berharap kepada Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami terus berdoa untuk keadaan bangsa ini. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan keluar dari krisis yang sedang terjadi. Indonesia akan mengalami kesembuhan dan pemulihan. Apapun yang sedang kami hadapi, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa ini. Engkau mengasihi bangsa ini. Engkau tolong pemerintahan kami Tuhan dalam mengatasi masalah ini. Berikan hikmat, kekuatan, kesehatan bagi pemimpin kami, bagi presiden kami, bagi seluruh jajaran pemerintahan yang mengatasi semua masalah yang terjadi di bangsa ini. Khususnya untuk masalah COVID-19 ini Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami tahu Tuhan sendiri akan turun tangan, menyembuhkan dan memulihkan setiap pasien-pasien, setiap mereka yang terjangkit Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa kesembuhan-Mu masih terjadi sampai hari ini. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Kami lepaskan berkat atas Indonesia. Kami lepaskan kesembuhan atas Indonesia. Keselamatan terjadi atas Indonesia. Bahkan atas kota kami. Kami percaya Tuhan ada perlindungan, ada damai sejahtera. Tuhan limpahkan bagi masyarakat yang ada. Sehingga tidak terjadi kekacauan. Tapi yang ada semua adalah mereka, semua masyarakat Indonesia bersama-sama, bekerja sama untuk menangani virus ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka di rumah, mungkin secara jarak kami terpisah, tapi kami percaya hadirat Tuhan tidak ditentukan oleh jarak dan waktu. Engkau sanggup menjamah umat-Mu yang ada di rumah. Kalau mereka yang sakit hari ini, kami berdoa sembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur Yesus menyembuhkan mereka. Mereka sedang menghadapi Tuhan pergumulan dalam ekonomi. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan ada jalan keluar. Ada berkat Allah dicurahkan atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Biarlah hadirat-Mu terus tercurah atas umat-Mu, khususnya di minggu ini Tuhan. Di saat kami memuji memuliakan nama-Mu, hadirat Tuhan memulihkan kami. Hadirat Tuhan menyembuhkan kami. Hadirat Tuhan itu yang memberi kami damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online kali ini. Saya percaya keadaan kita baik, sekalipun di luar sana sedang terjadi musibah dan wabah yang luar biasa. Kita tetap berdoa supaya Tuhan melindungi kita. Kita akan memasuki masa-masa Paskah saudara, dan karena itu saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang Getsemani. Tentunya Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengar kata Getsemani. Getsemani adalah sebuah taman di kaki Bukit Zaitun di seberang Sungai Kidron. Kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke Israel, saudara masih bisa menemui tempat tersebut. Ya, begitu banyak pohon-pohon zaitun, begitu indah, asri, sejuk. Tempat yang sangat baik, sangat indah saudara. Nah, tempat itu merupakan tempat favorit Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Yohanes 18 ayat 1 dan 2 dikatakan begini, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang Sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya.
Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, ternyata Taman Getsemani adalah tempat yang sangat disukai Tuhan Yesus untuk dia bersekutu dengan murid-muridnya, untuk dia berdoa. Dan di tempat itulah mereka sering menghabiskan waktu bersama. Sehingga Yudas ketika akan menyerahkan Yesus kepada para imam, kepada para pengawal, dia membawa mereka ke tempat itu, saudara. Nah, saudara, nama Getsemani berasal dari bahasa Yunani. Artinya adalah tempat pemerasan minyak atau tempat peremukan zaitun. Karena di situ penuh dengan pohon-pohon zaitun yang begitu lebat dan berbuah begitu banyak, saudara. Maka di tempat itu juga disediakan tempat-tempat peremukan untuk menghancurkan buah zaitun agar menjadi minyak. Karena itulah tempat itu disebut Getsemani atau tempat pemerasan minyak. Sehingga ketika mereka memanen buah zaitun, mereka bisa langsung mengolahnya menjadi minyak. Nah, saudara, di dalam Markus 14 ayat 32 sampai 41 kita akan melihat kejadian yang terjadi di sana ketika Tuhan Yesus sedang berdoa. Saya akan bacakan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan dirinya ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Bapak, Ibu, Saudara, pada saat Tuhan Yesus datang ke Taman Getsemani, sebelum peristiwa dia ditangkap dan disalibkan, dia membawa 3 orang muridnya, yaitu murid-murid yang paling dia kasihi, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mengapa dia membawa 3 orang ini, saudara? Saya percaya, saudara, alasannya adalah karena Yesus ingin berbagi dan bersekutu dengan orang-orang yang dikasihi. Terlebih di masa yang sangat kelam dalam kehidupannya itu. Dikatakan di situ, dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Saudara, sungguh sangat menakjubkan bagaimana ternyata Yesus membutuhkan orang-orang yang dikasihinya untuk mendampinginya di masa-masa tersulit dalam kehidupannya. Dia ingin berbagi, dia ingin share perasaannya, rasa sedihnya, rasa ketakutannya. Dia curhat kepada para murid-muridnya. Karena itu dia membawa mereka supaya bisa mencurahkan isi hatinya. Dia membutuhkan para murid. Demikian juga saat ini Tuhan Yesus membutuhkan saudara dan saya untuk bersekutu, untuk bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan. Dia ingin berbagi kepada kita. Tentunya
tidak semua orang bisa kita curahkan isi hati kita. Hanya orang-orang terdekat yang kita kasihi. Demikian juga saudara, Tuhan Yesus pada saat ini selalu ingin berbagi isi hatinya kepada kita. Karena itu ketika kita berdoa, biarlah kita tidak cuma meminta, melainkan kita juga mau mendengar dia, merasakan isi hatinya. Karena ketika itu terjadi saudara, pada saat Yesus di Taman Getsemani, dia mencurahkan isi hatinya kepada para murid. Sungguh luar biasa. Dan di saat Tuhan kita Yesus Kristus berdoa di Taman Getsemani, di hari terakhir sebelum dia disalib, itu adalah momen terkelam dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dikatakan dalam Lukas 22 ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bapak Ibu Saudara, Alkitab kita adalah Alkitab yang sangat jujur. Dia menceritakan segala-galanya tanpa ditutup-tutupi. Diceritakan apa adanya. Saat itu Yesus dituliskan begitu ketakutan. Dia begitu tertekan sampai keringatnya menjadi tetesan-tetesan darah. Di dalam ilmu pengetahuan, khususnya di dunia medis, saudara, peristiwa ini diberi nama hematidrosis. Artinya adalah kondisi pecahnya pembuluh darah, sehingga darah masuk ke dalam pipa kelenjar keringat dan dikeluarkan di permukaan kulit. Hal ini terjadi jika orang tersebut mengalami tekanan batin dan stres yang sangat berat. Misalnya ketika seseorang menghadapi hukuman mati. Saudara, ternyata ini bukan sebuah bualan, bukan sebuah rekayasa, bukan sebuah drama yang dibesar-besarkan. Memang Tuhan Yesus waktu itu begitu tertekannya, begitu hancur hatinya saudara. Batinnya remuk sehingga dia mengalami hematidrosis ini. Peluhnya bagaikan darah, ya, menetes karena pembuluh darah di tubuhnya pecah. Sedemikian beratnya beban yang dia tanggung, saudaraku. Pertanyaannya adalah mengapa Tuhan Yesus begitu sedih dan takut? Bukankah kalau kita membaca dari kitab-kitab Injil, Yesus itu sangat pemberani. Siapapun dia hadapi dengan berani, tidak gentar menghadapi apapun. Bahkan ancaman, bahkan orang-orang ingin melempari dia dengan batu, celaan, semua dia hadapi saudara. Tetapi kenapa pada saat itu dia begitu sedih dan begitu takut? Saya amati ada paling tidak 3 hal yang menyebabkan Tuhan kita begitu takut dan sedih. Secara manusia, ya, dari sisi kemanusiaannya, dia begitu ketakutan saudara. Kenapa? Karena 3 hal ini sangat berat untuk dia tanggung. Yang pertama adalah saudara, kita menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah Allah pencipta. Dalam kitab Yohanes pasal 1 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dialah yang menciptakan semuanya dan teristimewa Dia menciptakan manusia. Manusia yang diciptakan begitu segambar, begitu indah, begitu mulia. Dengan tujuan saudara, Dia ingin mengasihi ciptaannya ini dengan spesial. Dia sangat mencintai manusia. Karena itu ketika dia hidup di dunia, dia begitu bahagia menikmati kebersamaan dengan umat manusia. Tetapi pada waktu itu dia menyadari besok dia akan mengalami di mana Sang Pencipta akan dihina, dipermainkan, disiksa, dan disalib sampai mati. Oleh siapa saudara? Oleh ciptaan yang sangat dia kasihi. Saudara bisa bayangkan betapa sedihnya, betapa sakitnya hatinya. Di dalam kitab Matius 27 ayat 27 sampai 54, saudara bisa baca di rumah. Betapa dia dipermainkan, diolok-olok, dihina, disiksa, dihancurkan. Bahkan sampai disalibkan.
Saya akan bacakan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Jubah ungu itu adalah lambang dari pakaian raja, tapi mereka mengenakan itu bukan untuk memuliakan Tuhan Yesus, tetapi untuk mempermalukan dia. Ayat 29, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya, sehingga duri-duri dari mahkota duri itu tertancap. Di sini banyak pembuluh darah yang sangat sensitif, saudara. Ketika duri-duri yang sangat besar dan panjang itu menancap, saudara bisa rasakan betapa sakitnya itu. Darah mengalir menutupi semua wajahnya. Ayat 31, sesudah mengolok-ngolokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Dan Yesus harus menerima sebuah penghukuman yang luar biasa, yaitu salib. Dalam masa itu, saudara, hanya orang-orang terkutuk, hanya penjahat yang paling jahat, yang paling hina, yang dihukum dengan cara disalib. Dan Yesus harus mengalami itu di tangan orang-orang yang dia cinta. Ya, sulit bagi kita untuk bisa memahami ini. Paling tidak kita bisa bayangkan kalau ada seorang ibu yang sangat mencintai anaknya. 9 bulan dia kandung, kemudian ketika lahir dia rawat, dia pelihara, dia beri yang terbaik. Dia mencurahkan kasih sayangnya dengan limpah kepada anak itu. Segala-galanya dia berikan, bahkan mungkin dia rela juga menyerahkan nyawanya demi anak itu. Tapi ketika anak itu bertumbuh besar dan dewasa, anak itu mengolok-ngolok dia, menghina, merendahkan, meludahi, menyiksa, bahkan membunuh ibu itu. Bisa saudara bayangkan betapa sakitnya hati seorang ibu diperlakukan seperti itu. Demikian juga Tuhan Yesus. Ketika dia di Getsemani, dia sudah melihat itu yang akan dia alami. Yang kedua, saudara, mengapa Tuhan Yesus begitu gentar, sedih dan takut? Karena Yesus harus mengalami dosa. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Allah kita adalah Allah yang kudus, Tuhan yang sempurna, yang tidak mungkin bersentuhan dengan dosa, tidak bisa terang dan gelap bersatu. Tapi pada waktu itu demi kita, saudara, dia harus rela menerima, menanggungkan seluruh dosa dunia. Sejak dunia ini ada sampai akhir zaman. Dia harus pikul, dia harus tampung semua dosa itu, saudara. Betapa begitu sakit dan menjijikannya apa yang dia rasakan pada saat itu. Dosa yang sangat dia benci harus melekat di dalam diri dan menjadi satu dengan dia, saudara. Saya tidak bisa bayangkan betapa kekudusan Allah harus dicemarkan sedemikian rupa. Dan itu sangat mengerikan. Yang ketiga, saudara, mungkin ini yang paling berat buat Tuhan kita Yesus, yaitu Yesus harus ditinggalkan oleh Bapa. Dalam Matius 27 ayat 46 berbunyi demikian. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dari sisi kemanusiaannya dia menjerit, Tuhan, mengapa engkau tinggalkan aku? Yesus pernah berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu, tidak bisa terpisahkan. Tidak bisa dipisahkan sama sekali. Tapi ketika itu, saudara, demi dia menanggungkan dosa kita dan menerima hukuman kita, Bapa terpaksa meninggalkan Yesus dan memalingkan wajahnya.
Dan itu sangat menyakitkan, itu sangat mengerikan buat Tuhan kita. Itu sangat berat buat Tuhan Yesus sehingga dia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Oh, saudara, begitu berat yang harus Yesus tanggungkan. Dan satu hal, saudara, semuanya itu dilakukan untuk kita karena dia mengasihi saudara dan saya. Inilah yang dialami Tuhan Yesus. Karena itu dia ketika di Taman Getsemani, dia memohon berkali-kali agar cawan ini dilalukan dari dia. Ada beberapa pelajaran penting bagi kita, saudara, dari peristiwa ini. Yang pertama, saudara, Yesus memohon 3 kali supaya cawan ini diambil oleh Bapa. Tapi pada akhirnya tetap kehendak Bapa yang harus jadi. Dia relakan itu. Dalam ayat 36 tadi dikatakan, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Yesus memohon, bersujud, menangis, berseru. Dan begitu beratnya ketika dia memohon itu, saudara, sampai pembuluh darahnya pecah. Dia bersungguh-sungguh memohon supaya dilepaskan dari cawan ini, saudara. Ini bukan hal yang main-main. Dia sangat memohon. Kenapa dia memohon, saudara? Karena Tuhan Yesus punya kehendak bebas. Seperti kita diberi kehendak bebas untuk memilih, untuk melakukan sesuatu. Pada saat itu kehendak bebas Yesus berkata bahwa saya mau tinggalkan ini, saya nggak mau ambil cawan ini. Bapak, aku nggak mau, ambillah ini. Aku nggak mau mengalami ini. Tetapi walaupun dia 3 kali berseru dan memohon, di dalam kalimat terakhir dikatakan, "Janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Luar biasa, saudara. Pada akhirnya dia serahkan kehendak bebasnya dan berkata, "Bapa, biar kehendakmu yang jadi. Walaupun ini sangat mengerikan, sangat menyakitkan, sangat berat harus aku tanggung." Dia relakan kehendak bebasnya. Dia persilahkan Bapaknya untuk memberikan cawan ini, saudara. Nah, dari peristiwa ini kita bisa mempelajari hal yang sangat dahsyat, saudara, yang bisa kita teladani. Dan saya simpulkan begini, saudara. Bagi orang yang sungguh-sungguh ingin menjadi seperti Yesus, akan mengalami masa-masa peremukan di dalam hidupnya. Apa itu masa peremukan? Yaitu ketika kehendaknya dan kehendak Tuhan diperhadapkan, dan dia harus memilih apakah kehendak dia yang jadi ataukah kehendak Tuhan yang jadi. Itu nggak mudah dan sangat sulit, saudara. Karena itu Taman Getsemani dipilih Tuhan Yesus untuk dia bergumul menyerahkan kehendaknya itu, saudara. Kenapa Taman Getsemani yang dia pilih? Karena Taman Getsemani bicara tentang peremukan. Ketika dia menyerahkan kehendaknya dan menjadikan kehendak Bapa sebagai apa yang harus diambil, hidupnya, hatinya, jiwanya, rohnya diremukkan. Sebagaimana buah dari pohon zaitun, buahnya hijau-hijau, saudara, kecil-kecil tapi kerasnya luar biasa. Nah, orang-orang petani-petani di Timur Tengah jika ingin mengambil minyak, menghasilkan minyak dari buah zaitun itu, satu-satunya cara adalah buah itu harus dihancurkan, diremukkan sehingga kulitnya yang keras itu hancur dan minyaknya itu sari-sarinya keluar. Jadi minyak yang berharga hanya bisa dihasilkan jika buah zaitun yang keras itu dihancurkan. Saudara, ketika Yesus menyerahkan kehendaknya dan dia mengambil keputusan memilih kehendak Bapa, jiwanya, hidupnya, batinnya, saudara, rohnya diremukkan sehingga mengalir aliran kehidupan untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, itulah sesuatu yang menjadi berkat, yang menjadi kemuliaan buat Bapa kita di surga. Saya pernah satu kali punya
dialog dengan diri saya, dengan hati saya, membicarakan hal ini. Dan sebuah kesadaran timbul di hati saya, seolah-olah ada pernyataan seperti ini. Dikatakan begini saudara dalam hati saya, Yesus itu tidak akan berguna buat manusia dan tidak akan menjadi berkat buat manusia seandainya dia tidak mengalami kehancuran. Seandainya dia tidak mengalami cambuk, dia tidak mengalami siksaan, bahkan kematian di kayu salib, maka Yesus hanya jadi berkat buat berapa orang saja di daerah Israel pada waktu itu, saudara. Tapi karena tubuhnya dicambuk, disiksa, ditombak, bahkan disalib, maka darah itu yang keluar dari tubuhnya sampai kapanpun menjadi kuasa yang dahsyat yang bisa menolong hidup kita. Dan oleh bilur-bilur ya kita disembuhkan. Dan oleh darah itu kita ditebus, kita diampuni dosa. Seandainya Yesus tidak dihancurkan, tidak diremukkan, kita tidak mendapat berkat dari Tuhan Yesus. Kita tidak mendapat keuntungan dari kehidupan Tuhan Yesus. Karena itu kita bersyukur Yesus mengambil keputusan ini. Dan demikian juga orang-orang di luar sana tidak bisa menikmati kasih Allah, anugerah Allah, pertolongan Allah lewat kehidupan kita sebelum hidup kita diremukkan, hati kita dihancurkan Tuhan untuk kita memilih yang terbaik sesuai kehendak Bapa. Nah saudara, ada banyak pilihan ketika kita dalam kehidupan ini saudara. Contohnya pada saat ada orang menyakiti kita dengan sangat menyakitkan, kehendak kita adalah membalas kepada orang itu. Tapi ketika kita belajar firman Tuhan, maka kehendak Bapa adalah ampuni orang itu. Enggak mudah saudara. Ketika kita mengampuni orang yang sangat jahat pada kita, rasanya sakit, rasanya hancur, remuk. Tapi ketika kita memilih itu saudara, ada hal yang dahsyat terjadi. Kita akan semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Pada saat kita susah, kekurangan, kita diizinkan Tuhan diperhadapkan pada orang-orang yang lebih susah daripada kita. Dan Tuhan gerakan kita untuk memberi. Wah, itu gak gampang. Tapi orang yang mau melakukannya akan menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Pada saat doa-doanya gak dijawab, dia ikut Tuhan Yesus dengan setia. Tetapi yang dia dapat adalah kekecewaan. Kehendak dirinya adalah pengen meninggalkan Tuhan, tapi dia tetap memilih untuk setia, untuk taat, untuk terus ikut Tuhan. Wow saudara, itu sangat berat dan sulit. Tapi ketika dia lakukan, dia akan semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Ketika dia sudah merancang hidupnya dengan begitu penuh persiapan, dengan begitu banyak rancangan, tiba-tiba Tuhan belokkan dan semua rancangannya batal saudara. Tapi dia tetap mau setia mengikuti kehendak Tuhan. Wah, itu berat tapi dia akan menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan keluarga-keluarga, mungkin dia kecewa dengan pasangannya. Pasangannya selalu menyakiti hatinya, selalu merendahkan dia, selalu membuat dia merasa emosi, merasa gak dihargai. Dan ketika itu mungkin dia di luar sana ketemu orang-orang yang cantik, yang sangat baik pada dia, dan rasanya mudah sekali untuk selingkuh, tapi dia tetap setia pada pasangannya di rumah. Luar biasa saudara. Dia sedang dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ketika ada kesempatan berbuat dosa, mungkin korupsi, mengambil apa yang bukan haknya, tapi dia bertahan karena Tuhan, walaupun dia sedang kesulitan ekonomi dan dia ada kesempatan untuk mengambil itu, tapi dia bertahan dan dia tetap setia karena Tuhan saudara. Dia tetap jujur karena Tuhan. Berat, sulit. Tapi ketika dia ngambil keputusan seperti itu, dia semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Itu hal yang kita bisa ambil, kita bisa teladani, kita bisa lakukan. Peristiwa di Taman Getsemani ini saudara. Dan akhirnya saudara, seperti Rasul Paulus katakan dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Kalau Paulus ditanya, apa yang kau kehendaki dalam hidup ini, hai Paulus? Dia tidak berkata, aku ingin jemaat yang lebih besar, gedung yang megah, pelayanan yang diberkati. Dia bukan itu, memang semua itu baik.
Tapi dia akan berkata, yang paling aku kehendaki, aku ingin mengenal pribadi Tuhan Yesus. Dan aku ingin bersekutu dalam penderitaan Yesus, supaya aku makin serupa seperti dia. Wah, ini jawaban yang luar biasa. Dan biarlah ini juga menjadi kehidupan kita. Bahwa ada satu target dalam hidup kita, yaitu kita ingin menjadi serupa seperti Yesus. Walaupun harus melewati peremukan demi peremukan, agar kita bersekutu dengan penderitaannya. Saya berdoa di masa-masa sulit ini, biarlah peristiwa Taman Getsemani membuat kita memiliki pandangan yang benar dalam menghadapi segala situasi. Kalau Tuhan izinkan kita diremukan, biar kita seperti Yesus keluar sebagai pemenang. Harapan kita semua musibah ini boleh berlalu, tapi kita menjadi pribadi yang berubah dan berbeda. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat saat ini di mana firman-Mu telah disampaikan. Menjelang Jumat Agung dan juga Paskah, ada satu peristiwa yang harus dilewati oleh Tuhan Yesus, yaitu Taman Getsemani. Sesungguhnya disitulah jiwanya diremukan. Dan kami mendapatkan, Tuhan, betapa dahsyatnya pergumulan Tuhan Yesus di sana. Bagaimana dia harus merelakan kehendaknya agar kehendak Bapa yang jadi, walaupun itu begitu berat, begitu sulit, begitu mengerikan. Tapi semua dia lakukan karena cinta kepada kami umatnya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Dan hari ini biarlah lewat firman Tuhan ini kami mengambil satu teladan kehidupan. Kami mau agar kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Sekalipun itu berat dan meremukan hati, meremukan batin kami, meremukan rasanya kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya ketika kami memilih itu, kami akan menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Mampukan kami umat-Mu untuk terus bertahan, untuk terus bertekad agar kami menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Sekalipun harus melewati persekutuan dengan penderitaan dan kematian Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tidak lupa berdoa terus untuk bangsa kami yang kami cintai. Berkati, ampuni bangsa ini, selamatkan bangsa ini melewati semua masalah, khususnya wabah corona yang mengerikan ini. Biar bangsa ini semakin kuat dan bangsa ini boleh berbalik kepada Tuhan. Menolong memberkati para tenaga medis yang terus berjuang di garis depan untuk menolong menyelamatkan, berikan perlindungan khusus, urapan khusus. Juga memberkati semua donatur-donatur yang sudah begitu banyak berkorban juga. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu, sekalipun tidak bisa bertemu beberapa minggu ini, tetap hati kami saling mengasihi dan kami percaya Engkau hadir di rumah-rumah kami lewat mesbah-mesbah doa. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami nanti juga untuk ibadah Jumat Agung online yang akan kami laksanakan tanggal 10 April ke depan. Terima kasih Bapa, biar segala berkat kasih karunia kemurahan Allah dan juga pengurapan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupan kami. Dalam nama Yesus